Kalian tahu nggak, di tahun 2025 omset bisnis saya itu naik 800% dari tahun sebelumnya hanya karena saya memperbaiki 3 kesalahan yang saya buat ini. Dan ini juga sekaligus menjadi 3 kesalahan terbesar yang selama ini saya lakukan di umur saya yang masih 20 tahunan ini. Andaikan saya tidak melakukan 3 kesalahan ini, saya sangat-sangat yakin sekarang saya udah jauh lebih kaya lagi daripada sekarang. Untuk itu saya akan membagikan ke kalian semua 3 kesalahan terbesar yang saya lakukan yang setelah saya perbaiki, karir saya melejit naik. Dan harapannya apa yang saya bagikan ini bisa menghemat dan menyelamatkan banyak waktu kalian. Yang pertama, tidak fokus. Ini mungkin terdengarnya sangat-sangat basic atau sederhana, tapi dengarkan penjelasan saya ini. Yang saya maksud dengan tidak fokus itu adalah target market saya. Jadi pada saat saya bangun bisnis Sifluencer ini di awal-awal, target market saya atau target pembeli saya itu nggak jelas avatarnya itu ke siapa. Jadi saya mau menargetkan mahasiswa, saya mau menargetkan semua orang. Pokoknya saya mau menargetkan semua orang harus beli barang saya. Padahal faktanya, ketika kamu ingin menargetkan semua orang untuk membeli barangmu, sebenarnya kamu sedang tidak menargetkan siapa-siapa. Nah, untuk itu fokusnya ini harus jelas. Kalau sekarang Sifluencer fokusnya cuma 2 orang. Yang pertama adalah pebisnis yang mau meningkatkan omsetnya hingga berkali-kali lipat, dan yang kedua yang mau menjadi full time content creator yang mau menghasilkan uang lewat sosial media. 2 ini aja. Selebihnya saya udah gak peduli. Memilih market yang tepat itu penting sekali. Makanya ada coach yang pernah mengatakan, find the people who value what you have the most. Yang artinya, carilah orang-orang yang bisa menghargai value yang kamu punya yang paling banyak. Saya kasih sebuah contoh nih untuk memudahkan kalian memahami pesan saya ini. Misalnya kamu adalah seorang digital marketer, dan setelah itu kamu akhirnya deal-dealan sama sebuah perusahaan yang sebulannya itu mempunyai omset 1 miliar. Setelah itu kamu bilang, oke pak, saya akan membantu perusahaan ini grow 20% dari total omset yang masuk sekarang ini. Berarti kamu bisa grow perusahaan ini dari 1M, kamu grow ke 1,2M. Oke? Karena kan 20% nih. Nah setelah itu kamu bilang, dari 200 juta ini atau dari omset tambahan yang kamu berikan, kamu minta 20% dari sini sebagai bonusmu. Oke, berarti kamu dikasih 20%. Nah, berarti kamu dapatnya berapa di sini? Kamu dapatnya 40 juta. Tapi kalau kamu bisa menemukan perusahaan yang lebih besar misalnya, yang omset sebulannya itu adalah 10M misalnya. Jadi ini kita tambahin nolnya 1 ya, 10M. Otomatis dengan effort yang sama, dengan skill yang sama, kamu juga bisa menaikkan 20% omset perusahaan tersebut. Berarti kamu jadikan dia 12M sebulan omsetnya. Nah, berarti kamu berhasil nambahin dia bukan 200 juta lagi ya, tapi berapa? 2 miliar sebulan. Dan setelah itu kamu minta 20% nih. 20% dari 2M berapa? 400 juta. Dengan effort yang sama, dengan skill yang sama yang kamu punya, tapi beda perusahaan, beda market, pemasukanmu juga berbeda 10 kali lipat. Lihat perbedaannya. Satu ilustrasi lagi. Kamu pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang ayah yang suruh anaknya jual mobil bekas gak? Ada seorang ayah yang ngasih hadiah ke anaknya mobil bekas. Kemudian dia suruh anaknya untuk jual mobil bekas itu, dan uangnya terserah dia mau pakai untuk apa. Setelah itu anaknya bawa mobil bekas ini ke dealer mobil. Pas saat dia bawa ke dealer mobil, ternyata dealer mobilnya bilang, oh iya saya bisa beli mobil ini seharga 40 juta aja. Kemudian anaknya pulang ke bapaknya dan ngasih tau bapaknya, pak, dealer mobil di sebelah sana itu cuma mau menerima mobil ini seharga 40 juta. Jual atau enggak? Bapaknya bilang gini,